Salam, saya Gede Bade Karma. Selamat bertemu dalam seri pembelajaran aplikasi pengolah kata. Topik kita kali ini adalah pada seri sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana melakukan register akun di Mendeley. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana mencari dan menambahkan koleksi pada aplikasi Mendeley Desktop. Selanjutnya mengintegrasikan dengan Microsoft Word, dan kita juga sudah belajar tentang bagaimana melakukan citasi dan membuat daftar pustaka. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengelola koleksi referensi yang kita miliki di dalam aplikasi Mendeley tersebut. Marilah kita mulai dengan mengaktifkan dan masuk ke dalam aplikasi Mendeley Desktop. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi ketika kita membuka kembali aplikasi Mendeley Desktop ini. Kemungkinan pertama adalah seperti ini, di mana kita diminta untuk melakukan sign in kembali dengan email dan password yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Nah, ini terjadi karena sebelumnya kita mengakhiri aplikasi desktop Mendeley dengan sign out, atau kita akhiri dengan menutup begitu saja, tetapi pada saat kita sign in sebelumnya, kita tidak memberi tanda rumput pada stay sign in ini. Kita sign in kembali. Kemungkinan kedua adalah kita langsung masuk ke dalam tampilan seperti ini dengan koleksi yang sudah kita miliki sebelumnya. Koleksi yang kita miliki semuanya akan ditampilkan di dalam all dokumen. Di samping itu, koleksi referensi ini juga bisa ditampilkan di folder yang kita miliki, dan folder ini bisa kita tambah atau kita hilangkan kembali sesuai dengan kebutuhan, di mana folder ini analoginya adalah sebuah rak yang ada di dalam sebuah perpustakaan, di mana biasanya sebuah rak itu berisi kumpulan koleksi referensi yang sejenis atau sama kategorinya. Selain ada rak-rak ini, Mendeley sudah menyiapkan beberapa folder di sini. Ada recently add, ada recently read. Jadi sesuai dengan namanya, ini berisi kumpulan referensi yang baru ditambahkan atau baru dibaca. Sedangkan ada favorit, itu yang berisi khusus referensi yang kita jadikan favorit, seperti yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. Referensi yang masuk sini adalah referensi yang di bagian depannya kita kasih tanda bintang yang masuk kategori favorit. Kemudian ada My Publication, ini adalah folder khusus berisikan referensi yang merupakan hasil karya kita sendiri. Sekarang kita coba tambahkan folder baru dengan cara mengklik di Create Folder atau memilih icon Create Folder yang ada di atas. Kita coba buatkan perbankan, dan sekarang kita coba cari referensi baru dengan memanfaatkan menu literatur search. Klik di situ, kemudian kita tekan kata kuncinya perbankan. Jadi sekali lagi, literatur search ini adalah fasilitas yang disediakan oleh Mendeley Desktop untuk memudahkan kita mencari referensi. Nah, untuk bisa memanfaatkan ini, komputer kita harus terkoneksi di internet. Diisikan kata kuncinya, kemudian kita juga bisa tambahkan misalnya tahun atau authornya apa. Misalnya kita mau yang tahun terbaru, misalnya 2012, contoh aja. Maka di sini akan muncul semua referensi yang judulnya ada perbankan dan tahun terbitnya adalah 2012. Kita coba pilih beberapa, misalnya itu ini, kemudian kita drag drop ke dalam folder perbankan. Nah, sebelum melepaskan mendrop pilihan ini, pastikan folder yang dituju itu diapit oleh dua garis, kemudian ada angka yang muncul di sana yang menunjukkan jumlah referensi yang kita pilih. Kita drop. Nah, setelah kita drop, maka referensi yang kita pilih tadi otomatis akan diberi tanda rumput yang menandakan bahwa referensi ini sudah masuk ke dalam koleksi kita. Jadi selain dia masuk ke dalam folder perbankan, koleksi ini juga akan dimunculkan di all dokumen. Seperti itu. Perlu saya jelaskan bahwa referensi yang ada di sini ini adalah
referensi yang berhubungan dengan informasi terkait dengan referensi yang bersangkutan. Jadi kita tinggal klik di sini, maka di bagian kanan akan muncul informasi yang berhubungan dengan referensi yang kita pilih ini. Ada tipenya, ada judulnya, ada pengarangnya, dan seterusnya. Memang ada beberapa informasi yang belum lengkap dan tentu saja kita bisa menambah, bahkan bisa menggantinya. Penambahan referensi selain bisa dilakukan dengan cara tadi, bisa juga dilakukan dengan mempergunakan icon ini. Jadi ada add files, add filters, watch folder, dan add manually atau melalui menu file. Add file kita pergunakan kalau kita ingin menambahkan referensi dalam bentuk file yang pada umumnya adalah file PDF. Sedangkan add folder dipergunakan untuk menambah referensi yang sudah kita tampung dalam sebuah folder. Sedangkan watch folder kita pergunakan untuk menambahkan referensi yang sewaktu-waktu kita tambahkan ke dalam sebuah folder. Jadi Mendeley akan mengecek apakah ada perubahan dalam isi folder tersebut atau tidak. Apabila ada perubahan, maka penambahan referensinya akan ditambahkan ke dalam Mendeley. Add entry manually itu artinya kita menambahkan referensi secara manual. Oke, kita coba dari sini. Kita harus isikan data referensi secara lengkap, mulai dari jenisnya apa, ada book session, ada case, dan seterusnya. Silahkan dipilih sesuai dengan tipe referensi yang kita miliki. Kemudian judulnya apa, misalnya pengantar, dan si autornya siapa, kita ketik sembarangan aja diri, terus tahun terbitnya apa, dan seterusnya. Silahkan diisi secara lengkap. Kita juga bisa menambahkan abstraknya apa dan yang lainnya kalau kita punya datanya. Kalau cuma sedikit ya isikan apa adanya saja. Misalnya begitu, kita simpan, maka otomatis data yang kita ketikkan akan masuk ke dalam koleksi kita. Nah, satu hal yang perlu juga diperhatikan adalah pada saat kita ingin menambahkan referensi, penambahan bisa langsung dilakukan pada folder yang sudah kita miliki. Jadi caranya tinggal pilih foldernya, kemudian kita lakukan penambahan tadi. Dan sekarang kita coba menambahkan, misalnya di dalam folder perbankan, saya tambahkan sebuah file baru. Ini sekedar contoh saja, pilih yang itu, kemudian oke, maka di folder perbankan otomatis akan ada data ini, kemudian di all ini juga ada. Nah, itu penambah file. Sekarang bagaimana dengan menambah folder? Di komputer ini saya sudah siapkan sebuah folder namanya koleksi referensi. Kemudian di sini sudah ada 2 buah file. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau kita menambahkan referensi melalui folder. Jadi saya bilang add folder, kemudian saya cari folder yang tadi, koleksi referensi, kemudian di OK. Maka otomatis 2 file referensi tadi masuk ke dalam koleksi kita. Jadi menambahkan folder artinya kita menambahkan isi dari folder itu ke dalam daftar referensi yang kita miliki. Kemudian ada watch folder. Sekarang saya lakukan folder, saya pilih folder yang tadi, koleksi referensi, boleh ditambahkan folder yang lainnya, kemudian saya OK. Nah, tadi sudah saya tunjukkan bahwa di folder ini isinya cuma 2 dan 2 ini sudah ditambahkan ke dalam referensi yang kita miliki. Dan sekarang saya mau tambahkan ke dalam folder itu ada 3 buah file, saya copy dalam ini. Jadi ada tambahan 3. Nah, kita lihat sekarang apa yang terjadi. Maka ada tambahan 3 referensi baru di sini. Jadi setiap kali nanti kita mengisikan referensi baru ke dalam folder yang kita pilih tadi, maka otomatis akan menambah koleksi yang kita miliki di sini. Nah, selain cara yang tadi, ada cara lain yang juga bisa kita pergunakan untuk menambah koleksi kita. Caranya adalah dengan mengimport ini. Jadi ini adalah mengimport data citasi dalam format yang ada di sini. Ada BIP, ada XML, ada RIS, dan Zotero library. Nah, dari mana kita mendapatkan ini? Untuk mendapatkan file citasi dengan format ini, itu kita bisa lakukan pencarian referensi dengan mempergunakan Google Scholar. Nah, kenapa Google Scholar? Karena Google Scholar itu berisi koleksi referensi yang diambil dari berbagai macam situs yang ada di internet. Kenapa tidak mempergunakan search engine yang dimiliki oleh browser yang kita miliki? Ya, karena kalau memakai search engine,
dia tidak fokus mencari referensi. Oke, mari kita coba sekarang bagaimana mencari referensi menggunakan Google Scholar. Oke, ketikkan scholar.google.com di browser yang kita punya. Tampilannya nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita ketikkan di sini referensi yang kita mau cari. Katakanlah misalnya saya mau cari financial accounting, maka akan muncul referensi-referensi yang ditemukan di Google Scholar. Nah, ketikkan di sebelah kiri, ini adalah informasi tentang referensi yang ditemukan. Ada buku dengan judulnya, ada pengarangnya dan seterusnya. Kita pilih yang jurnal saja. Misalnya saya pilih yang ini. Ketikkan di sini ada icon site di sini. Ini yang kita klik. Kemudian muncul informasi tentang referensi yang kita mau download. Kemudian di sini adalah format yang bisa kita pilih. Nah, biasanya untuk Mendeley kita pergunakan format RepMan. Jadi tinggal klik di sini, maka dia akan mendownload. Di samping itu, di bagian kanan nanti ada informasi tentang keberadaan file referensi yang dimaksud. Di sini ada informasi PDF academia.edu. Jadi ini artinya ada file PDF-nya, bisa kita download dari sini. Jadi tinggal klik saja, maka bisa ditampilkan dulu di browser atau langsung di-download. Ini namanya ini sesi. Oke, sekarang kembali ke Mendeley. Oke, di Mendeley sekarang kita lakukan file import, kemudian kita pilih yang RIS, kemudian cari file yang tadi kita download di folder download. Ini ada namanya Scholar, kita pilih, kemudian kita open. Maka di sini akan ditujukan ada referensi baru yang kita download tadi. Nah, sekarang apa gunanya file PDF yang kita download? Ini kita tambahkan sebagai file dari referensi yang kita punya. Nah, pertanyaannya kemudian kenapa tidak di-add filenya saja? Penambahan file sebagai referensi dalam bentuk file PDF itu kadangkala tidak sepenuhnya berisi informasi tentang referensi yang kita maksud. Makanya untuk pencarian lewat Google Scholar itu sebaiknya kita download site-nya, kemudian kalau ada file PDF-nya tinggal ditambahkan di sini. Jadi ada add file, tinggal klik di sini, kemudian kita cari file yang kita download tadi, kemudian kita open. Otomatis filenya akan ditambah di sini, dan penambahan ini otomatis juga akan menambahkan tanda file di sini. Nah, apa keistimewaan referensi yang ada filenya? Jadi seperti sebelumnya sudah dijelaskan, ini artinya referensinya juga bisa kita langsung baca di Mendeley ini. Caranya tinggal double klik saja ke dokumennya atau filenya, sudah bisa kita baca. Jadi dengan cara begini, maka Mendeley sudah sama seperti perpustakaan yang kita biasa lihat. Nah, hal lain yang perlu Anda ketahui adalah sebuah referensi juga memiliki informasi tentang DOI ini. Nah, biasanya DOI-nya ini dihubungkan dengan lokasi di mana dokumen ini berada. Jadi tinggal diklik di sini, dia biasanya dicarikan lokasinya kalau ketemu, atau bisa juga dicari di sini kalau ada. Jadi ini URL ini berisi alamat situs di mana referensi itu berada. Jadi kalau ini berisi, tinggal diklik nanti dibawa ke lokasi yang dimaksud. Ada dua hal yang perlu diketahui terkait dengan Mendeley desktop ini adalah, pertama, tampilan di layar ini bisa kita rubah menjadi seperti ini. Ini adalah library as citation, sementara yang tadi adalah library as tabel. Kemudian yang kedua adalah data koleksi referensi yang kita miliki ini selalu disinkronisasi dengan data referensi yang ada di Mendeley versi webnya. Kalaupun sempat tidak tersinkronisasi karena masalah koneksi internet, maka kita bisa synchronize lewat sini, akan dilakukan sinkronisasi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita buka Mendeley versi web. Oke, ketika kita membuka Mendeley versi web, pada saat kita masih membuka Mendeley versi desktopnya, maka otomatis Mendeley versi webnya statusnya adalah kita sudah sign in. Ini bisa kita lihat di sini. Nah, dari sini kemudian kita bisa buka library yang ada di sini, tinggal klik di sini, maka data yang ada di sini itu akan persis sama dengan data referensi yang kita miliki di versi desktopnya. Demikian latihan kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Bila berkenan, mohon di like dan di subscribe. Terima kasih dan sampai ketemu pada sesi latihan berikutnya.